Oke. Halo Pak Fib. Bang, Pak Apip, Pak Ridwan lagi host. Oh ya. Pak Dullah, Pak materi sudah ready Pak Dullah? Sudah, oke. Siap. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bislami dinan Muhammadin nabiyyan. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Rektor, Wakil Rektor, para pimpinan dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, Bapak Warik keempat memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator atau memimpin kuliah kita yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarramah. Jadi Al-Mukarramah ini tradisi orang-orang Yunani itu cuma dua yang juru selamat. Yesus Kristus dengan dokter. Jadi dokter sekarang itu menjadi juru selamat untuk manusia di dunia. Ya. Ibu Dokter Satira Jalaluddin, spesial anak ya, spesialis anak, Master Kesehatan, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dengan judulnya adalah Berdamai dengan Virus. Mungkinkah? Wah, ini itu akan muncul pertanyaan kita sebentar. Siapa itu sebenarnya virus? Dari mana itu virus? Ya. Kemudian untuk apa dia hadir? Dan bagaimana cara kita
berteman dengan virus? Kalau dia wanita, bisakah berteman? Atau laki-laki jenisnya misalnya bisakah berteman dalam bentuk cinta misalnya? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekarang peserta yang sudah bergabung baru 146. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Dari sekian pemateri, inilah pemateri jurus lama kedua yang menjadi kebutuhan kita bersama. Saya persilakan yang mulia kepada Ibu Dr. Syatira Jalaluddin, SPA MKes. Dengan hormat dipersilakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di hari ke-25 Ramadan ini, semoga kita semua masih sehat-sehat, dalam kondisi sehat walafiat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah menciptakan media ini untuk kita berkomunikasi, saling sharing. Juga terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah bergabung, menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam kuliah singkat ini. Kebetulan saya diberikan amanah untuk membawakan topik berdamai dengan virus. Mungkinkah? Jadi mungkin akan sedikit saya kemukakan dengan ilmu saya yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman sekalian. Bisa share screen Pak Tabe? Pak Afif itu. Oh iya. Bisa, karena saya bukan ahli. Bisa dok. Ya, silakan. Sudah lo tadi. Ya. Oke, tunggu dulu. Advance. Ini maaf ya, mudah-mudahan bisa di basic Pak atau share di share dok. Share. Ya. Oke, ampun ya. Tapi ya, maaf agak lama. Baik, ini mungkin sedikit slide saya. Ya, baik. Kalau kami di kedokteran, kami bila menemukan suatu masalah, kami diharapkan mencari dulu kata kuncinya. Jadi dalam topik saya ada dua kata kunci menurut saya, yaitu kata virus dan kata berdamai. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya temukan bahwa ternyata virus itu adalah mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, penyebab dan penular penyakit seperti cacar, influenza, dan rabies. Yang kedua, berdamai. Berbaik kembali, berhenti bermusuhan, atau berunding untuk mencari kesepakatan. Sepertinya ini kaitannya dengan tawar-menawar dalam hal harga. Jadi ini kata kunci yang saya kemukakan untuk hari ini. Virus dan berdamai. Nah, karena kebetulan kita dalam kondisi pandemi, maka tentunya kita akan bicara tentang virus COVID-19 yang disebabkan oleh suatu virus yang namanya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi dia merupakan penyebab penyakit COVID-19. Pertama kali ditemukan di Wuhan. Di tanggal 31 Desember itu banyak kasus pneumonia yang tiba-tiba tidak jelas. Kemudian akhirnya 7 Januari diidentifikasi penyebabnya apa. Kemudian 13 Januari sudah mulai ditemukan di luar Cina ternyata. Kemudian di tanggal 12 Maret ditetapkan oleh WHO sebagai suatu pandemi. Jadi sudah di atasnya wabah. Jadi kalau wabah ini di atasnya lagi karena sudah melibatkan hampir seluruh negara sudah kena. Dan akhirnya Indonesia itu di tanggal 2 Maret itu ditemukanlah 2 kasus.
Dan sampai saat ini, terakhir data yang saya dapat untuk di Indonesia pada tanggal 17 Mei 2020 itu positif 17.514. Alhamdulillah yang sembuh sudah lebih banyak daripada yang meninggal ada 1.148. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan di atas, tentunya dikatakan bahwa ini adalah suatu di atasnya wabah, pandemi. Dan aturan Rasulullah sudah jelas, jauh sebelum ilmu epidemiologi berkembang, sudah jelaskan bahwa bila Anda berada di dalam suatu negara, daerah yang ada wabahnya, jangan keluar, dan bila kamu ada di luar, jangan masuk. Seperti itu. Jadi sudah jelas, sistem dari zaman dahulu sudah dikemukakan bahwa sistem karantina itu sebenarnya perlu dalam hal-hal seperti ini. Nah, yang masalah saat ini adalah bagi kita, musuh ini tidak terlihat. Kadang kita lebih takut dengan musuh yang terlihat daripada musuh yang tidak terlihat. Nah, virus ini musuh yang tidak terlihat. Tapi yang kita lihat sebagai petugas medis yang bertugas setiap hari bertemu dengan pasien-pasien sakit, mungkin kamilah orang-orang yang paling sering melihat bagaimana dampak virus tersebut terhadap masyarakat, terhadap manusia. Nah, kira-kira seperti inilah gambarannya. Jadi kira-kira ini saya akan menjelaskan saja secara awam ya. Jadi bagian gambar yang paling di atas itu merupakan gambar paru-paru kita yang normal. Dalam kondisi normal, kita punya paru-paru dijadikan tempat pertukaran zat-zat oksigen dengan karbon dioksida. Ini pelajaran SMA mungkin ya, masih kecil, masih SD mungkin, kalau kita menyerap oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Sehingga disitulah tempat pertukarannya. Nah, virus ini, satu yang unik dari virus, seperti kita ketahui, virus itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa virus ini memiliki bentuk yang tidak sekompleks maupun serumit manusia menurut saya. Dia hanyalah suatu mikroorganisme yang tidak kasat mata, yang intinya adalah dia sudah diprogram. Programnya satu, untuk bertahan hidup. Masalahnya, virus ini untuk bertahan hidup, dia membutuhkan makhluk lain. Jadi dia akan menjadi parasit bagi makhluk lain tersebut. Dia akan menggunakan makhluk lain itu, sel-sel tubuh makhluk itu untuk berkembang biak. Dia akan menggunakan sumber daya makhluk tersebut atau hospesnya atau inangnya untuk berkembang biak. Pada saat dia berkembang biak itulah dia menyebabkan dia masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian dia akan berkembang biak di sana. Nah, ketika dia masuk dan berkembang biak itu, dia menggunakan sumber daya, menggunakan kita punya protein, menggunakan protein manusia ataupun hewan tempatnya masuk untuk memproduksi sel-sel virus yang baru. Nah, ketika mikroorganisme ini masuk ke dalam tubuh, sunnatullahnya juga Allah menciptakan kita, kalau ada benda asing yang masuk, maka kita sudah dipersenjatai dengan tentara-tentara atau amunisi-amunisi yang tugasnya menghancurkan benda asing yang masuk. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Dan salah satu bentuk terbaik yang menurut saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alat pertuhanan tubuh kita, yaitu sel-sel darah putih kita yang bertugas untuk mengamankan tubuh kita. Kapan ada makhluk asing, kapan ada benda asing yang masuk, maka dia harus menghancurkan benda asing tersebut. Virus ini dianggap sebagai suatu benda asing. Ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia melalui beberapa proses. Mungkin saya tidak terlalu menjelaskan, tetapi intinya dia akan melekat pada sel tersebut, kemudian melakukan penetrasi masuk ke dalam, kemudian meleburkan inti selnya, materi genetiknya dengan materi genetik hospesnya untuk menghasilkan sel-sel virus yang baru, biosintesis, kemudian dia mulai mengalami maturasi dan akhirnya melepaskan sel-sel virus baru untuk menginfeksi lagi sel-sel hospes yang lain. Jadi seperti itu mekanismenya. Karena tubuh kita menganggap
virus ini sebagai benda asing, maka sel-sel darah putih kita berusaha untuk menghancurkan sel yang terinfeksi. Nah, pada saat itulah, pada kondisi seperti ini, karena virus COVID-19 ini masuk pertama kali biasanya melalui saluran nafas, karena dia menular melalui udara, droplet infection, partikel-partikel kecil yang keluar dari saluran nafas kita, maka dia masuk dulu saluran nafas. Awalnya dia masuk, dia menyebabkan dulu sakit-sakit tenggorokan, demam-demam. Ingat, demam itu merupakan suatu respon tubuh kita untuk mengatasi infeksi. Jadi kalau ada demam, berarti tubuh kita sedang bereaksi untuk mengalahkan infeksi yang masuk. Itu sebenarnya intinya. Nah, kemudian ketika infeksi ini tidak teratasi, maka akan berlanjut dan masuk ke dalam paru-paru. Lebih jauh lagi. Nah, paru-paru kita yang tadinya berisi dengan oksigen, berisi dengan udara, lama-kelamaan mulai terisi cairan. Terisi cairan kental, cairan lendir. Sebenarnya tujuannya satu, untuk menghancurkan virus ini, untuk mengeliminasi kuman-kuman ini. Nah, bisa kita bayangkan kalau dalam kondisi yang berat, kita punya paru-paru itu penuh dengan cairan. Ya. Seperti itu. Jadi saya akan memberikan lagi gambarannya. Ini yang kami lihat di rumah sakit. Yang paling kiri adalah gambar paru-paru orang yang normal. Jadi normalnya itu paru-paru hitam. Kenapa? Karena dia berisi dengan udara. Jadi kita akan bernafas biasa, kita tidak perlu setengah mati bernafas, karena paru-paru kita berfungsi dengan baik. Menyisap udara, mengeluarkan karbon dioksida. Tetapi ketika orang terinfeksi dengan virus COVID ini, maka akan terjadi infeksi paru-paru yang luar biasa. Bisa kita lihat di di foto yang di tengah. Itu kita punya paru-paru sudah putih, itu sudah penuh dengan cairan, sudah penuh dengan lendir misalnya, dan tinggal sedikit saja bagian paru-paru yang hitam. Akhirnya pasien akan masuk dengan keluhan sesak yang hebat. Jadi ibaratnya dia seperti orang tercekik, mau bernafas, setengah mati mengembangkan paru-parunya, tapi yang bisa masuk ke dalam tubuhnya, yang bisa diambil oleh darah untuk dibawa ke seluruh tubuh itu adalah sedikit. Kenapa? Karena tempat bertukarnya oksigen dengan karbon dioksida itu sudah sedikit, tinggal sedikit nami. Jadi udara yang masuk. Akhirnya kita punya kompensasi tubuh, bernafas lebih cepat, makanya terlihat sesak. Kemudian kita menggunakan otot energi lebih banyak untuk bernafas. Kita akan seperti orang yang sesak nafas, yang asma, semua otot-otot kita akan digunakan untuk bernafas. Lama-kelamaan, orang tersebut akan kelelahan. Kelelahan karena apa? Habis energinya untuk bernafas. Pada saat itulah bisa saja dia mengalami gagal nafas, henti nafas. Yang jeleknya dari COVID, karena perburukannya berlangsung sangat cepat. Bisa kita lihat dari foto yang ketiga, dalam 2 hari sudah hampir putih semua dia punya paru-paru. Dan inilah yang terjadi pada pasien-pasien yang tidak berhasil, yang harus di ventilator mekanik, jadi diambil alih pusat pernafasannya oleh alat, karena paru-parunya sudah tidak sanggup untuk bernafas. Dan inilah yang harus kami lihat setiap hari kalau pada pasien-pasien COVID. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi ini mungkin yang menyebabkan orang tidak terlalu peka. Kenapa? Karena yang berat-berat itu semuanya sudah duluan masuk ke rumah sakit. Nah, masalahnya virus ini bisa memberikan gejala mulai dari yang paling ringan, mulai dari yang tidak bergejala, sampai yang paling berat. Jadi makanya muncullah OTG, orang tanpa gejala, ODP, PDP, dan orang yang confirm kasusnya. Jadi muncullah seperti itu, karena memang gejalanya ringan. Ada juga yang hanya memberikan gejala-gejala sakit tenggorokan, batuk-batuk ringan. Ada juga yang memberikan gejala hilang penciumannya, hilang ngecapnya. Kemudian ada juga yang memberikan gejala lain, karena sekarang gejalanya COVID-19 itu sudah mulai agak berubah. Tidak lagi hanya saluran nafas yang gejala saluran nafas. Ada yang masuk dengan diare, ada yang masuk dengan muntah-muntah, tetapi setelah diperiksa ternyata swabnya positif. Jadi dia sudah tidak memberikan lagi gejala yang terlalu signifikan khusus untuk COVID. Jadi hampir memberikan gejala hampir sama dengan penyakit-penyakit infeksi virus pada umumnya. Ini yang menyebabkan kami tenaga kesehatan suka begitu concern, begitu khawatir dengan penyakit ini, karena ini yang kami lihat tiap hari, dan ini yang kami harus hadapi tiap hari. Nah,
Tapi di satu pihak kami juga menyadari, pertama, tingkat kepatuhan orang-orang Indonesia itu mungkin memang tidak bisa disamakan dengan tingkat kepatuhan masyarakat di negara yang lebih maju. Kemudian tingkat ekonomi ini selalu menjadi bahan pertimbangan kita bahwa ekonomi lesu, ekonomi tidak jalan, kita kesulitan makan. Kalau kita tidak makan, kalau kita tidak mati gara-gara COVID, kita akan mati gara-gara kelaparan. Nah, ini juga yang menjadi masalah kita. Nah, inilah kira-kira gambaran. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya herd immunity. Herd immunity itu merupakan resistensi komunitas terhadap penyebaran suatu penyakit dan sangat tergantung pada proporsi orang yang kebal dengan agen penyebab infeksi. Jadi ini di gambar paling atas digambarkan kalau orang tidak ada imunisasi dan orang tidak melakukan social distancing, jaga jarak, kemudian tidak melakukan langkah-langkah pencegahan infeksi, maka inilah kira-kira yang terjadi. Infeksi akan gampang menyebar dan angka kematian yang banyak dan angka kesembuhan juga seperti tadi. Kita akan melihat hampir yang berimbang antara yang mati dan yang sehat. Tetapi kalau kita melakukan social distancing, kita melakukan work from home, study from home, kita melakukan pembatasan sosial berskala besar misalnya, maka akan ada orang yang menularkan, tetapi orang-orang yang menjalankan social distancing itu akan terhindar dari infeksi. Tentunya tingkat kematian akan lebih kecil. Jadi inilah sebenarnya sasaran dari pelaksanaan PSBB yang berjalan di beberapa daerah saat ini adalah untuk memutuskan rantai infeksi dan meminimalkan orang yang terkena. Berikutnya, skenario berikutnya, kita harapkan bahwa komunitas kita kebal, populasi kita kebal. Populasi kita bisa kebal itu bisa terjadi secara alamiah dan bisa terjadi secara buatan. Secara alamiahnya itu apabila ada yang sakit, kemudian sembuh, membentuk antibodi, kemudian dia kebal. Itu cara yang alamiah. Ada juga cara yang kedua, yaitu dengan cara aktif. Jadi cara buatan. Jadi dengan cara buatan ini kita memberikan vaksin atau imunisasi kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat orang yang divaksin ini akan mempunyai kekebalan dan kekebalan inilah yang akan membantu menimbulkan herd immunity. Masalahnya sekarang, yang pertama, kita belum punya obat yang bisa mematikan virus. Saat ini kita belum, seandainya kita sudah punya obat untuk mematikan virus, kita tidak akan pusing dengan virus hepatitis B, virus HIV, virus hepatitis C, kita tidak akan pusing karena sudah ada obat untuk mematikan virus. Yang ada untuk saat ini adalah obat-obat yang menekan proses perkembangbiakan virus tersebut. Tetapi untuk mematikan virusnya, belum. Yang kedua, kita belum ada vaksin. Jadi kita ibaratnya belum punya alat atau sumber daya untuk memerangi virus ini secara total. Seperti itu. Seminim pengetahuan dan sedikit pengetahuan saya, bagi saya virus itu merupakan parasit. Parasit itu sunnatullahnya, programnya satu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, untuk bereplikasi. Tetapi dalam proses replikasinya dia membutuhkan makhluk lain, dia membutuhkan sel makhluk hidup lain, dalam hal ini manusia. Dan ketika dia menginfeksi manusia, dia menimbulkan masalah bagi manusia tersebut. Jadi sebenarnya intinya cuma dua pilihan. Kalau bukan virusnya yang mati, kita yang mati. Intinya saya kira seperti itu kata kasar-kasarnya. Karena kita sudah tahu bahwa dia parasit. Dia butuh kita untuk hidup. Kalau nggak ada manusia, dia misalnya di atas kardus, misalnya di atas kertas, dia tidak akan bertahan hidup, dia tidak akan berkembang biak. Tapi dia butuh manusia untuk berkembang biak. Tetapi ketika dia masuk di tubuh manusia, maka dia akan sebagai benda asing, manusia harus melawannya. Kalau manusia kekebalan tubuh manusia tidak berhasil melawannya, maka manusianya yang mati. Jadi seperti itu saja intinya sebenarnya. Nah, manusia mau memerangi, tetapi dia belum punya obatnya untuk mematikan virusnya, dan dia juga belum punya vaksinnya. Jadi pilihannya apa? Seperti itu.
apakah Anda akan berdamai dengan sesuatu yang sudah jelas tujuan hidupnya adalah untuk memusnahkan Anda? Seperti itu kira-kira. Tetapi di lain pihak, pasti akan banyak hal-hal juga yang harus kita pertimbangkan jika kita melakukan misalnya karantina, kita melakukan lockdown, kita melakukan PSBB, segala macam, tentunya ada banyak pertimbangan. Kemudian kita sudah dari bulan Maret, April, Mei, berarti sudah 2,5 bulan kita, sudah hampir 3 bulan kita tinggal work from home. Terus terang saja sudah banyak suara-suara mengatakan, aduh sudah bosan, sudah capek, sudah apa segala macam. Saya kira dalam hal ini kita menjadi lebih menghargai yang namanya pertemuan. Mungkin dulu ketika kita bertemu dengan teman-teman, walaupun dengan berteman kita bertemu, tetapi tetap HP yang nomor satu. Mungkin dengan cara ini Tuhan memperingatkan, kalau ketemu dengan temanmu simpan HP-mu, lebih banyak bercakap. Mungkin seperti itu. Lebih banyak ketemu, work from home juga membuat kita lebih banyak bertemu dengan keluarga. Mungkin yang dulunya kita tidak pernah menganggap keluarga rumah seperti tempat tidur saja, pergi pagi, pulang malam, anak-anak belum bangun, kita sudah pergi, anak-anak sudah tidur, kita baru pulang. Mungkin ini juga menjadi ajang untuk lebih mendekatkan diri dengan keluarga. Karena walau apapun yang terjadi, ketika kita sudah tidak punya apa-apa di luar, keluargalah tempat kita balik. Mungkin seperti itu menurut saya. Nah, kira-kira ini gambarannya dari segi kesehatannya. Nah, mungkin ketika pandemi sudah ada beberapa wacana yang akan mempersiapkan kita bahwa kemungkinan besar bulan Juni sudah akan mulai longgar kita punya PSBB. Seperti yang saya katakan tadi, intinya kalau kami dari medis tentunya kita mengatakan kalau ada vaksinnya, belum ada obatnya, jangan gegabah. Itu pendapat saya pribadi, jangan gegabah, jangan buru-buru. Tetapi semuanya dikembalikan kepada pemerintah, karena tentunya pemerintah yang memiliki kemampuan untuk membuka akses atau menutup akses itu adalah dari pemerintah. Tetapi orang Bugis bilang, ye capa, ye cilaka. Jadi ewai elemu. Jadi tolong dirimu, siapa yang tidak hati-hati maka dia yang celaka. Maka kita harus berhati-hati. Minimal kita melindungi sendiri. Kita punya kewajiban melindungi diri sendiri dan kita juga punya kewajiban untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi di rumah. Jadi mungkin setelah nanti akan kembali, mulai akan terjadi proses perubahan-perubahan dengan kehidupan kita sebelumnya. Orang-orang sudah menganggapnya sebagai memberikan suatu istilah baru, the new normal. Suatu hal normal baru. Jadi mungkin kemana-mana kita akan menggunakan masker. Jadi mungkin nanti kalau lebaran mungkin akan lebih gaya maskernya dibanding bajunya, atau bagaimana lah. Seperti itu. Intinya bahwa kemanapun Anda pergi saat ini, kita menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Ini yang masih sering kita kebablasan, tidak menjaga jarak. Tidak berkumpul seperti itu. Kenapa? Karena berkumpul dan tidak menjaga jarak merupakan cara yang paling mudah untuk proses penyebaran virusnya. Dulu awal-awal kita mengatakan bahwa alhamdulillah kita orang Muslim, karena kita 5 kali sehari wudhu, kita akan lebih terlindungi. Tetapi virus ini tidak memandang Anda Muslim, Anda Kristen, atau Anda agama Buddha, tidak memandang seperti itu. Karena dia tidak ada batasan. Semua orang bisa diinfeksi. Cuci tangan dengan baik dan benar. Kenapa cuci tangan baik dan benar? Artinya kita harus melakukan cuci tangan tidak hanya sekedar membasahi tangan kita dengan air, tapi mungkin sudah dengan menggunakan sabun, dengan waktu yang lebih lama, tidak buru-buru seperti itu. Kenapa? Karena ternyata dengan mencuci tangan, itu bisa memutuskan rantainya, memutuskan virusnya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin setiap kali pulang dari keluar, kita langsung ke kamar mandi, buka baju, simpan di tempat khusus, kemudian langsung mandi. Tidak lagi dulu bercanda segala macam, karena kita tahu bahwa kita tidak tahu di luar kita kontak dengan siapa. Kemudian semua barang-barang kita dari luar tentunya harus dibersihkan dulu. Kemudian mencari bantuan profesional. Kita harus mengingat bahwa kalau kita sakit, carilah bantuan. Jangan ragu untuk rumah sakit. Karena sekarang stigma masyarakat kalau ada yang PDP, bahkan ada yang confirm, langsung dijauhi oleh tetangganya. Padahal tidak seperti itu. Justru dalam kondisi seperti ini kita harus saling membantu. Bahkan kadang-kadang tetangga itu lebih dekat daripada keluarga sendiri. Karena mereka yang pertama kali melihat kita, membantu kita kalau ada masalah. Dan tentunya yang dua ini yang menjadi tugas pemerintah. Indonesia itu
masih sedikit jumlah. Jadi jangan jangan bangga dengan angka yang kecil. Angka kecilnya kita ini bisa disebabkan karena jumlah orang yang dites dalam satu hari itu masih sedikit. Bandingkan misalnya Indonesia itu untuk saat ini dari data global yang diperiksa cuma sekitar 15 orang dari 1.000 orang. Bandingkan dengan di negara-negara lain seperti di Italia yang 1.000-an orang dia periksa per 1.000 orang, dibanding di Amerika juga sekitar 700-an orang per 1.000 orang yang diperiksa. Jadi memang jumlah orang yang diperiksa di Indonesia itu sedikit. Dalam satu hari kita targetnya 10.000 orang, 10.000 sampel yang diperiksa tiap hari. Tetapi sekarang ternyata tidak sampai. Hanya sekitar 3.000 sampai 5.000 sampel yang diperiksa tiap harinya. Dan itu sedikit sekali dibandingkan jumlah warga negara Indonesia yang mencapai 260-an juta. Jadi jangan bangga dengan nilai kecil. Jangan bangga juga dengan peningkatan yang sedikit masih fluktuatif. Mungkin saja waktu itu reagensnya masih kosong karena kita juga masih berjibaku dengan itu. Jadi jangan bangga dengan itu. Indonesia trennya belum mengalami penurunan, belum melandai, masih dalam proses tahap meningkat. Dan vaksinasi ini yang penting. Cuman vaksinasi ini untuk dikembangkan perlu waktu. Bukan semudah membalik telapak tangan. Perlu waktu untuk mengadakannya, kemudian perlu waktu untuk mengujinya, apakah tingkat keamanannya segala macam, dan semoga saja ketika barang vaksin itu ada, tidak menjadi ajang komersialisasi. Mudah-mudahan bisa digratiskan misalnya. Kita harapannya seperti tidak harus membayar untuk vaksin ini, karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan berkaitan dengan nyawa manusia. Ya. Insya Allah kami dari program studi pendidikan dokter juga akan melaksanakan Alhamdik Webinar Series, insya Allah tanggal 21. Kalau teman-teman masih kurang puas dengan penjelasan saya, insya Allah itu akan ada berdamai dengan wabah COVID-19 dalam kajian medis dan Islam. Jadi akan dipandu oleh 2 orang narasumber yang akan mengkajinya dari segi medis dan dari segi Islam. Prof. Dr. Nasaruddin Umar, selaku Imam Besar Masjid Istiqlal akan menjadi narasumber kami, dan juga Dr. Armin Nurdin yang merupakan dekan periode lalu itu juga akan mengkajinya dari segi medis. Jadi ini merupakan ajang teman-teman sekalian untuk ikut serta bila memang masih menganggap penjelasan saya masih terlalu awam, masih terlalu superficial. Ini merupakan ajang untuk bertanya lebih lanjut. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter. Ini luar biasa ini. Jadi tentu sekarang untuk sekedar diketahui oleh semua audiens, ada sudah 269 partisipan. Jadi 269 partisipan itu Ibu Dokter diyakinkan dalam keadaan sehat dia sekarang. Amin, amin. Ya, jauh dari corona, karena dia masuk di HP ini, masuk di media sosial ini susah dideteksi. Kalau corona masih bisa dideteksi. Baik, ini komentar sengaja saya kasih komentar supaya memancing hasrat untuk bertanya. Banyak sekali saya lihat ini wajah-wajah baru, termasuk wajah lama juga. Tentu dia butuh tentang penjelasan selanjutnya atau lebih lanjut tentang virus ini. Saya persilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, al-mukarram dan al-mukarramah. Ya. Maksudnya. Ya Pak. Ardian dari KIK. Eva dari SPK. Assalamualaikum. Bertanya Pak dari KIK. Isna Rasdiana. Terima kasih Ustaz. Sebentar satu Ibu Isna, saya daftar dulu. Ardian Pak Ardian. Yang kacamata lagi Ardian. Ardian. Adi Wijaya. Ya, Ardian Adi Wijaya. Ini takut corona nih kalau orang pakai kacamata ya, tabe. Yang ketiga Ibu Eva. Ya. Ibu Eva ya. Ya. Yang keempat saya lihat ini sudah siap Nurul Fadila. Ibu Hasli ya Pak Dokter. Oh, tergantung Ibu Dokter. Boleh sampai berapa? Baru 4 ini. Ya. Sebentar dulu. 3,
Ibu Eva. Yang keempat, Bu Haslia. Pak Abdullah. siapa? Assalamualaikum, Pak Abdullah. Siapa Prof? Sorry, suara seperti anak muda makanya sorry Prof, sorry maaf. Iya, ada tadi Bu Haslia jadi. Iya. Ya, jadi Ibu Haslia itu representasi wanita di dunia. Lama baru ketemu Bu Haslia. Yang Iya, keempat tapi, itu Prof, saya, yang Pak keempat, Dokter. yang kelima Prof. Ini Hmm. kita mau bertanya atau konfirmasi Prof? Pernyataan saja. Oh ya, jadi bagus itu sebagai senior itu memang harus memberikan kekuatan spiritual ini. Baik, saya persilakan kepada Ibu atau belum Ibu? Ibu Isna. Ibu Pak, satu Oh ya, silakan. Alhamdulillah sudah dua ya. Ya, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ibu Dr. Syatira. Satu saja pertanyaan saya, bagaimana komentarnya Dok tentang hashtag Indonesia Terserah? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa nih Bisna nih, bijak cara bertanya. Begitu juga Pak Ardian, yang banyak pertanyaannya, satu saja ya. Iya. Silakan. Siap, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ardian dari FKIK Keperawatan. Izin bertanya ke Dr. Syatira. Ini Dok, mengenai berdamai dengan corona itu kan adalah konsep herd immunity. Ada yang mengatakan bahwa negara kita sekarang Indonesia ingin menempuh jalan itu dengan dibukanya jalur-jalur penerbangan dan sebagainya. Apakah itu sesuai dengan, apakah etikanya itu boleh dilakukan, karena kalau herd immunity dilaksanakan maka akan ada beberapa korban yang seperti istilahnya dikorbankan. Mungkin seperti itu. Oke, ini Pak Ardian ini takut-takut bertanya karena bosnya ya. Ya. Oke, ini komentarnya saja. Terus Ibu Eva Yustilawati. Silakan. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Dr. Syatira langsung saja. Tadi yang dokter paparkan itu adalah tindakan preventif untuk pencegahan penularan virus COVID. Yang saya pertanyakan ada bagaimana tata laksana Dok? Mungkin ini ada 260 orang dan tidak menutup kemungkinan kasus emergensi akan terjadi di luar dari rumah sakit. Gimana tata laksana apabila terjadi kondisi emergensi, dalam hal ini mungkin lebih ke sesak nafas terhadap pasien-pasien dengan penderita atau sudah terjangkit virus corona. Terima kasih. Oke, iya. Lanjut Ibu Nurul. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Nurul Fadila dari Keperawatan. Baik Dok, yang ingin saya tanyakan, yang pertama sebenarnya pertanyaan saya sama dengan Ardian terkait dengan herd immunity, bagaimana pilihan atau kemungkinan Indonesia tentang herd immunity ini, dan kalau kita melihat memang kecenderungannya kok ya mengarah ke sana, tapi ini tentunya akan mengorbankan juga banyak masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana tanggapannya dokter terkait itu? Yang kedua terkait dengan vaksin, bagaimana kemungkinan untuk penemuan vaksin ini, sementara dari informasi yang pernah saya dapatkan bahwa jenis virus corona ini adalah jenis virus RNA, di mana virus tersebut itu sangat cepat bermutasi sehingga katanya akan sulit untuk menemukan vaksin dari virus tersebut. Bagaimana tanggapan dokter terkait dengan hal tersebut untuk penanggulangan dari pandemi yang melanda negara kita ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus itu Ibu Dokter. Kan setiap penyakit ada obatnya. Kenapa ini belum ditemukan? Insya Allah Ibu Dokter nanti temukan bersama kita. Selanjutnya Ibu Haslia, wah ini luar biasa beliau ini. Silakan. Tapi Ibu Haslia masih ada merah itu mikrofonnya. Kasih aktif dulu. Kami tidak mampu mendengar kata-katamu. Iya, silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter, dan semua teman-teman yang sempat hadir di kuliah online ini, terkhusus kepada Ayahanda Pak Lomba Sultan. Assalamualaikum Pak Pro. Ya. Ibu Dokter, saya mau tanya karena tadi kan ada pernyataan Pak Dokter mengatakan bahwa virus
khususnya virus corona ini tidak bisa dimatikan, hanya bisa ditekan ya Pak Dokter, Ibu Dokter. Nah, pertanyaan saya, kalau memang cuma ditekan dan tidak dimatikan, berarti pasien yang sudah dinyatakan sembuh tersebut dari COVID itu masih bisa kemungkinan akan sakit kembali kalau misalnya pasien tersebut yang sudah dinyatakan sembuh itu imunitasnya menurun. Kemudian yang kedua itu bagaimana dengan orang-orang yang tanpa gejala? Saya kira kalau orang-orang yang tanpa gejala itu otomatis pasti bisa menjadi orang yang paling berpotensi menyebarkan COVID karena tidak diketahui kalau dia itu sudah carrier terhadap COVID tersebut. Dan tentu ini sangat membahayakan ya Pak Ibu Dokter kalau seperti itu. Nah kalau misalnya bagaimana menyikapi itu orang-orang yang tidak nampak dari gejalanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya persilakan kepada Prof. Lomba, ini tentu kita ini punya sistem ceramah dan kuliah ini yang hostnya sekarang adalah Bapak Ridwan, ya. Bapak Ridwan Temayanul Afif, Pak Ridwan penjaga surga, ya insya Allah dampingi terus kami. Baik Prof, saya persilakan pada Prof. Dr. Haji Lomba Sultan MA yang mulia, dipersilakan dengan hormat. Pak Abdullah, saya Hamdan. Sebelum Pak Prof Lomba, kita mengapresiasi beliau sebagai dosen senior kita yang sangat aktif untuk berpartisipasi sekaligus memberikan kita banyak wawasan-wawasan baru. Ya, terima kasih Pak Prof Lomba atas ketulusannya untuk selalu bergabung dengan kita. Silakan Pak Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan apresiasi atas kehadiran saya yang kedua kalinya kuliah Ramadan UIN Alauddin Makassar. Malah sebenarnya nanti tadi saya lihat di WA bahwa ternyata ada jam 12.30 hari ini, yang saya tahu adalah hari Rabu ya. Dan narasumbernya adalah Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Mungkin bukan pertanyaan, tapi kalau ada yang bisa dijawab Ibu Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Jadi saya sangat mendukung apa yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa jangan kita memusuhi COVID-19 ya, kalau bisa adalah kita berdamai ya. Jadi kalau saya berangkat dari istilah berdamai, jangan memusuhi, mengacu kepada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'ansalal huda, ya, illa ma'ansalallahu dawa. Jadi Allah yang menurunkan penyakit, termasuk wabah corona, dan Allah sendiri yang menyembuhkannya, yang mengobatinya. Makanya jangan dimusuhi. Ya. Jadi kita tetap untuk berusaha mengikuti adalah protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ya, Kabupaten Goa adalah kemarin sudah berakhir PSBB untuk tahap pertama, dan untuk Makassar adalah yang kedua kalinya dan tidak akan memperpanjang lagi. Dan hari ini, kalau menurut informasi di media, Pak PLT, Pak Prof Yusran, yang mantan Ketua TGVP yang hari ini juga sudah diganti, dan penggantinya adalah Pak Prof Tansu Alam, Pak Rektor, akan melakukan rapat dengan gugus COVID-19 tingkat provinsi, yang ketuanya langsung adalah Bapak Gubernur dan ketua harian adalah Pangdam 14 Hasanuddin, membicarakan apakah lebaran tanggal 24 itu adalah di masjid, di lapangan, atau di rumah. Tapi pada umumnya saya menangkap bahwa kemungkinan besar adalah lebaran Idul Fitri ini dilaksanakan di lapangan dengan syarat-syarat tentunya adalah mengikuti protokol kesehatan. Ya. Saya kira kalau mengikuti protokol kesehatan dan
dan masyarakat juga adalah sadar dengan dampak daripada pengaruh COVID-19 ini. Ya, ini insya Allah selama dalam mencintai, ya jangan dimusuhi tapi harus menghindari. Jadi jangan kita musuhi, karena penyakit itu seperti tadi di Bu Haslia adalah tidak bisa dimatikan, yang bisa mematikan Allah sendiri. Ya. Tetapi kalau menyembuhkan dari seseorang yang terpapar COVID-19 ini adalah insya Allah. Ya. Tapi kalau mematikan yang namanya wabah, karena Allah yang menurunkan wabah, dan Allah sendiri akan memberikannya. Ya. Saya kira itu yang saya hanya mengapresiasi Bapak Rektor Ungalok di Makassar yang menggagas yang kuliah Ramadan, baik tingkat rektorat ya maupun tingkat nasional dan bahkan tingkat internasional. Mudah-mudahan nanti Pak Rektor hari Rabu ini pesertanya juga ada dari luar Indonesia, misalnya atas pendidikan dan kebudayaan kita, Pak Prof. Musari Mustafa, ya bisa jadi naik tingkatnya jadi nasional menjadi internasional. Dan yang paling penting lagi bagi dosen itu Pak Rektor, begitu selesai, selain adalah kita dapat ilmu, tambahan ilmu, pencerahan, juga dapat untuk BKD sertifikat Pak Abdullah Talib ya. Ya, sertifikatnya Pak Abdullah Talib ya. Iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Prof. Sebelum kami persilakan pada pemateri, alhamdulillah sekarang peserta itu sudah 285. Dan kepada Pak Rektor, mohon maaf Prof, saya tadi tidak sempat melihat karena kita punya masker cantik sekali, jadi tertutup aja ya. Baik, nanti sebentar sebelum kita selesai diskusi ini, kita akan persilakan Pak Rektor. Dan kesempatan sekarang kita akan persilakan kembali kepada Ibu Dokter. Saya kira pertanyaan sudah dicatat Ibu Dokter, karena saya tidak sempat mencatat tadi. Saya persilakan dengan hormat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baik, mungkin saya akan berbicara sedikit dulu tentang herd immunity. Jadi mau tidak mau sepertinya kalaupun kita mengatakan herd immunity itu sesuatu yang kejam, tetapi sepertinya untuk kondisi kita dengan melihat langkah yang ditempuh oleh pemerintah kita saat ini sepertinya memang mengarah ke seperti itu. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa herd immunity itu sangat tergantung dari banyaknya orang yang kebal dengan virus COVID-19 ini. Nah, kekebalan itu sendiri bisa didapatkan dengan cara alamiah, misalnya orang itu sakit, kemudian dia sembuh. Dan yang kedua dengan cara vaksin. Tetapi kan vaksin sudah belum ditemukan, sehingga kita berharap dari orang yang sembuh, orang yang sakit kemudian sembuh. Masalahnya adalah yang pertama, ternyata di antara orang yang terinfeksi ini ada mungkin beberapa persen yang tidak membentuk kekebalan, sehingga dia bisa mengalami yang namanya reinfeksi. Jadi jangan kira bahwa setelah dia kena, dia pasti punya kekebalan dan dia tidak akan terkena lagi. Karena ternyata ada beberapa laporan yang menyatakan orang yang sama bisa mengalami reinfeksi, infeksi ulang. Yang kedua, kita tahu bahwa yang namanya kekebalan tubuh itu seiring dengan waktu akan cenderung menurun. Nah, ternyata semakin berat penyakit sakitnya orang itu gara-gara COVID, maka semakin besar juga dia punya kekebalan tubuh. Tapi apakah memang manusiawi kita mengatakan bahwa kalau misalnya kalau dia berat lebih bagus? Kita kan tidak seperti begitu. Kita harapnya kalaupun dia sakit jangan sampai berat lah, dan kalaupun yang berat jangan sampai meninggal lah. Pikirannya kita seperti itu. Dan yang kedua, kita tidak bisa menjamin diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa diri kita ini kebal. Walaupun mungkin kita menerapkan pola hidup sehat, makannya bagus, tetapi ada yang namanya faktor risiko. Faktor risiko itu bisa saja berkaitan dengan umur, jenis kelamin, kemudian penyakit-penyakit terdahulu. Nah, itu bisa memperberat ataupun memperberat penyakit kita. Intinya adalah tidak ada yang bisa menjamin. Kalau kita sakit, kita akan sakitnya ringan. Kalaupun kita misalnya sakit berat, kita akan selamat. Tidak ada yang bisa menjamin seperti itu. Dokter sendiri tidak bisa menjamin dirinya sendiri. Nah, intinya kita seperti gambling satu. Nah, yang kedua,
itu tadi, yang sembuh pun masih bisa saja terinfeksi ulang. Jadi tidak menutup kemungkinan ada yang namanya gelombang kedua, second wave. Jadi bisa saja. Biasanya second wave itu terjadi ketika orang sudah mulai agak lowong, sudah mulai agak kendor pertahanannya, second wave itu terjadi. Jadi memang sebenarnya masyarakat kita pada dasarnya masih belum sadar, masih belum siap dengan wabah tersebut. Sama seperti ketika masyarakat kita banyak yang meninggal gara-gara tsunami Aceh karena ketidaktahuan kita. Jadi dalam kondisi seperti ini, menurut saya pengetahuan merupakan senjata. Jadi kalau misalnya untuk saat ini kita belum ada obat antivirusnya, kita belum ada vaksinnya, maka kita harus punya pengetahuan bagaimana virus ini menyebar. Saya kira disitulah intinya kita orang-orang akademisi, walaupun bukan dokter, tetapi akademisi mengedepankan yang namanya promosi preventif, pencegahan. Kan kita sudah tahu dari dulu, pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Itu sudah dari dulu kita tahu. Nah, sekarang bagaimana tugas kita untuk mengurangi penyebaran? Itu tadi, social distancing, gunakan masker, segala macam, cuci tangan, seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti itu kira-kira untuk pertanyaan masalah herd immunity. Kemudian masalah vaksin. Vaksin memang, seperti yang saya bilang tadi, sunnatullahnya ini virus adalah berkembang, melestarikan dirinya. Memang dia diprogram untuk melestarikan dirinya atau untuk bertahan hidup. Itu tidak perlu misalnya pergi sekolah atau apa, programnya cuma satu, bertahan hidup. Bertahan hidup pakai makhluk lain, seperti itu. Nah, kebetulan ini virus adalah virus RNA yang memang kemampuan mutasinya sangat tinggi. Itu juga sudah programnya dia, bahwa kalau misalnya dia masuk ke tubuh manusia, kemudian tubuh manusia berusaha mencederai dia, maka dia berusaha lagi bagaimana caranya supaya saya bisa bertahan. Itulah luar biasanya virus, dia mempunyai kemampuan mutasi yang kalau untuk manusia itu evolusi seperti itu. Tapi virus tidak, dengan kemampuan mutasinya dia bisa melakukan perubahan-perubahan sehingga dia luput lagi dari kita punya sistem pertahanan tubuh. Itu juga berkahnya dia. Nah, jadi ibaratnya kita kejar-kejaran. Siapa yang duluan dapat vaksinnya, siapa yang duluan, seperti itu. Tapi tidak ada jalan lain. Dalam kondisi seperti ini, menemukan vaksin merupakan salah satu langkah yang harus kita tempuh. Karena kalau melihat dengan kondisi seperti ini, kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir. Maksudnya kapan virus ini betul-betul hilang. Mungkin tidak akan, ada beberapa yang meramalkan tidak akan hilang sepenuhnya. Dia akan tetap ada. Yang ada adalah kita mulai agak lebih kebal dengan virus tersebut. Saya kira ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara Ardian, saudari Fadila, kemudian tentang bagaimana dengan hashtag Indonesia terserah. Dari pribadi saya sebagai seorang petugas medis, tentunya saya akan mengatakan ini pribadi, ini suara pribadi. Kalau sudah dikasih tahu masih tidak mau mendengar, terserah. Tapi kadang-kadang seperti itu juga. Karena ya kita sudah ngomong berbusa-busa, sudah bikin kampanye, bikin satgas COVID, di mana-mana orang sudah bikin ke satgas COVID. Kita sudah berusaha bikin yang panduan, bikin baliho, bikin e-flyer, bikin video, bahkan kami untuk video edukasi. Tetapi kembali lagi pada masyarakatnya, itu tadi. Jadi masyarakat ini yang harus paham sebenarnya dengan cara seperti itu. Jadi saya no comment betul masalah Indonesia terserah, karena secara pribadi tentunya ya kita agak ini agak hal yang sensitif menurut saya. Kemudian bagaimana dengan orang yang tanpa gejala? Bagaimana menyikapinya? Menurut saya satu-satunya yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini adalah mempercepat bagaimana pasien yang positif ini bisa dideteksi. Jadi mempercepat tindakan diagnosis. Intinya adalah melakukan pemeriksaan massal dalam jumlah besar, tetapi sebaiknya kita melakukan pemeriksaan yang gold standar, maksudnya yang memang bagus, bukan sekedar rapid test yang harus diulang berkali-kali, tetapi melakukan pemeriksaan PCR. Nah, ini kembali lagi kepada pemerintah, bisa nggak menyediakan alat diagnostik secara massal dalam jumlah besar dan dalam waktu yang pemeriksaan yang cepat. Ini juga kembali dengan masalah dana. Kita saja di semua kementerian hampir semuanya dananya sudah dipotong untuk mengarahkan ke COVID. Begitu besarnya dana yang digunakan untuk menangani COVID ini. Karena penanganan COVID ini bukan hanya masalah di rumah sakit, tetapi juga di masyarakat, masalah pembagian bantuan segala macam. Jadi ini multi, jadi banyak pihak yang terlibat. Jadi intinya adalah jangan sampai ada orang yang berakhir dengan PDP.
Intinya adalah harus confirm. Jangan berada di daerah abu-abu. Kita harus jangan PHP-kan orang. Apakah dia positif atau negatif? Jadi harus itu orang langsung terdiagnosis dia positif atau tidak. Jangan membuat dia lama sekali berada dalam posisi ODP dan PDP, tidak jelas ini ODP dan PDP positif kah, negatif kah, caranya dengan apa? Diagnosisnya harus cepat. Alat diagnostiknya PCR-nya harus bagus. Seperti itu. Tapi itu kembali kepada pemerintah, ya, seperti itu. Nah, untuk masalah tata laksananya, untuk emergensinya, tentunya kita tahu dari, mungkin saya agak bicara sedikit medis dalam hal ini, bahwa infeksi COVID itu biasanya disertai dengan infeksi bakteri juga. Nah, kadang-kadang tata laksananya juga itu intinya adalah perbaikan saluran nafasnya, kemudian lagi berapa menit tadi? Antibiotik, kemudian obat-obat, sekarang ada beberapa obat yang diteliti, obat antivirusnya untuk itu, kemudian pemberian nutrisinya harus bagus, tapi intinya adalah menyokong sistem ventilasinya dan mencegah proses peradangan yang berlebihan. Ini yang tadi Ibu Dokter, mohon izin, saya minta dengan hormat, mungkin tinggal 5 menit. Kebetulan ada Prof katanya mau masuk pada ide yang sama ya. Oh iya, siap. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin kalau untuk tata laksana lebih lengkap, mungkin bisa di luar forum saja, karena ini sudah sangat medis dan kita punya audiens juga bukan seluruhnya medis. Tapi intinya seperti itu. Saya tetap kembali kepada bahwa mungkin masalah kata-kata berdamai itu bagi saya agak terlalu cantik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa virus itu adalah parasit, tujuannya cuma satu, untuk bertahan hidup dengan mengorbankan kita, maka menurut saya opsi berdamai itu masih tanda kutip. Tetapi tetap intinya adalah pencegahan, promosi preventif. Jadi mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Lindungi diri sendiri dan juga lindungi keluarga kita. Jadi lakukan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan sebelum Anda keluar rumah, kalau memang Anda harus terpaksa keluar rumah, dan kemudian ketika Anda kembali dari bepergian, jangan dulu berinteraksi dengan keluarga, mandi dulu segala macam, bersihkan diri Anda, baru kemudian kita berinteraksi dengan keluarga. Dan jangan lupa perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar sudah dijalankan, sekarang tinggal kita berdoa, semoga terbuka pintu-pintu langit untuk menerima doa kita semua, semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja. Terima kasih Ibu Dokter. Sebelum kita tutup, kami minta dengan hormat pada Bapak Rektor untuk memberikan sambutan sekaligus menutup. Kebetulan ada acara lagi setelah ini. Kami silakan dengan hormat Bapak Profesor Dr. Hamzah Johani PhD. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ustaz Abdullah. Ini luar biasa. Ini perspektifnya perspektif medis. Ini kita mendengarkan banyak pemahaman dari first hand. Jadi ini dari first hand. Yang berceramah ini kan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dokter juga dokter, spesialis juga. Kita ini UIN sebenarnya Pak Abdullah ini kita paket lengkap sudah Pak. Nah, Pak Prof Lomba guru kita ini adalah perpanjangan tangan UIN di provinsi sekarang ini. Beliau adalah anggota tim percepatan pembangunan, salah satu tim elit. Jadi kita sebut tim elit di provinsi. Ya, ini luar biasa, kita kasih apresiasi beliau dan mudah-mudahan senantiasa sehat dan terus menyuarakan kita komunitas keluarga besar Alauddin. Nah, ini materi kita adalah dekan kita yang masih sangat belia, muda, sangat cemerlang, dan ini bagian dari kelengkapan paket kita. Semua kita miliki Pak. Tinggal bagaimana kita mendorong sumber daya dan kita mengimplementasikannya dengan baik, dan pasti kita akan berada di garda terdepan untuk bisa mewujudkan pembangunan umat yang saya kira itu ya Pak Abdullah. Terima kasih. Terima kasih Prof. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir tadi 291 partisipan. Jadi mudah-mudahan besok bertambah lagi. Cuma mulai saya lihat ada kelemahannya ini Pak Abdullah. Ini saya lihat di slide-slide terakhir ini sudah banyak yang tinggal taruh nama. Jadi ini kuliah kita ini harus berbeda di tempat lain. Tempat lain itu
hanya layar pertama atau layar kedua yang ada orangnya. Layar ketiga, empat itu sudah tidak ada orangnya. Nah ini sudah mulai saya lihat ada beberapa yang taruh nama, dan saya himbau lain kali berikut besok, tolong jangan taruh nama, langsung berpartisipasi interaktif. Seperti Pak Prof. Lomba Sultan ini hadir terus di depan layar. Jadi kita ikuti semangat beliau. Ya, makasih Pak Ustaz Abdullah. Terima kasih semua. Jadi intinya kami tidak butuh nama dan gambar wajah, tetapi kami butuh suaramu yang menyentuhkan perasaan kami semua. Mari Bapak Ibu yang kami hormati, kita tutup pertemuan kita ini. Semoga selalu ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bu Dokter. Terima kasih Dok. Terima kasih. Dok. Terima kasih Bu. Saya kembalikan ke Pak Ridwan. Pak Ridwan. Terima Kasih Dok. kasih Dok. Syukron Dok.